Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasabtul jalsata mislaman wa ba'na salafuna salihun Allah yadkhulu niyatina bi niyatihim wa maqasidana bi maqasidihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana bi akhlaqihim ala diniya kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Bismillah. Kemudian kita setelah selesai membicarakan tentang wudu, kemudian ada bagian terakhir lagi yang tidak dibicarakan oleh pengarang kitab Tangga Pelajaran Ibadah, yaitu tentang bab masalah menyapu kedua khuf. Jadi malam ini kita membahas tentang menyapu khuf. Khuf itu atau bahasa Indonesianya zaman sekarang muzah, yaitu sepatu kulit. Sepatu kulit. Ketika seseorang memakai sepatu kulit sesuai dengan aturannya, nanti boleh pas serahatan berwudu itu giliran membasuh batis kada dibasuh, tapi hanya disapu. Ada bepaculan sepatu kulitnya. Jadi al-khufan maksud muzah atau sepatu kulit. Jadi sepatu kulit ini adalah libasun fir rijli yasturu jami'al qadam ma'al ka'bain. Yani pakaian yang dipakai di kaki yang menutupi daripada tumit dan mata kaki. Mutakhazun min jildin aw ghairih, dia dibikin dari kulit atau selainnya, tapi kebanyakan kulit. Jadi memakai khufain, memakai sepatu kulit ini ada kita bawakan, kita ada di sini. Nah, sepatu kulitnya. Sepatu kulitnya terbikin dari kulit nih. Ada di Makkah orang menjual Madinah. Jadi sepatu kulit ini kalau dipakai, biasanya dipakai bilanya musim dingin. Musim dingin terpakai ini. Karena kalau di Makkah, di Hadramaut terpakai juga ini. Musim dingin ya sangat dahsyat, dingin daripada kita sini. Jadi bila seseorang memakai, ada keringanan di dalam agama, kada usah dipacul pas giliran membasuh batis, tapi cukup disapu aja, ada teririknya di sini. Macam-macam khufnya, mungkin di Supi kau ya sekolah nukar juga jangan ini kayak khuf kau berjalannya. Memorit dingin terpakai ini nih. Jangan banget betis. Coba cari di Supi ada bubuhan sini manukar sa berbutengan. Khufain dibawa ke jalan, muzah dalam bahasa Indonesianya muzah. Ada itu gambarnya di enak. Ini Al-Imam Hasanul Basri mengatakan haddatsani sab'una sahabiyan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ala khufaihi. Jadi Imam Hasanul Basri, Sayyidut Tabi'in di Basrah, beliau mengatakan telah menyampaikan kepadaku hadis 70 orang sahabat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyapu ini sepatu kulit ini khuf, bahasa Arabnya muzah.
bahasa Indonesianya. Nabi menggawi nangka ini 70 sahabat. Jadi Imam Hasanul Basri menyampaikan bahwa Nabi pernah menyapu ini. Jadi riwayatnya sahih, mutawatir, hadisnya mutawatir. Boleh kita nak memakai, cuma terupa di tempat kita mungkin waktu kita garing aja meriap dingin bisa, waktu garing meriap dingin kada boleh tekana banyu aja batis misalnya, atau ada penyakit boleh terupa. Tapi kalau musim dingin di tempat kita mungkin kada. Nah, atau mungkin bisa ke daerah yang dingin kah, misalnya di Malang sana kah, atau di Bogor kah, di mana kah, bisa terpakai nih khufain kada nak papaculan subuh. Jadi maka ini khufain menyapu muzah ini merupakan keringanan di dalam wudu. Jadi khusus dalam masalah wudu aja. Kalau masalah mandi wajib kada kawa. Nah, kalau mandi wajib seikongan jadi basuh. Kalau kawa disapu-sapu batisnya. Nah, mana lebih afdalnya menyapu ini muzah atau menyuci kaki? Mana yang lebih afdalnya, dibasuh kah batis atau disapu kah dengan ini muzah nih, mana yang paling afdal? Pada asalnya memang yang paling afdal adalah membasuh kaki. Pada asalnya memang membasuh batis yang paling afdal pada asalnya. Apalagi zaman sekarang, zaman mudah kan, di hotel-hotel itu sudah ada tersedia banyu nang panas. Bila hijau dingin, bila habang panas kan. Emang aja kan menyetel-nyetel kan. Asal jangan tersetel yang panas, apa basuh bahira kami bisa aja itu menyadangi zaman sekarang. Kalau kita mampu memang abdalnya basuh batis lebih sempurna. Tapi ada keringanan di dalam agama, kecuali dalam dua rupa yang lebih abdal menyapu tadi. Yang pertama, bagi orang yang ragu-ragu apakah boleh menyapu khuf ini atau kada. Ragu-ragu nih bolehkah kadakah? Ya bolehkah kadakah? Bila ragu-ragu lebih abdal menyapu supaya meyakinkan bahwa memang ada nas dan dalilnya. Imam Hasanul Basri aja mengatakan 70 sahabat yang meriwayatkan, artinya mutawatir. Nah, jadi mesti kita pernah mengerja dan menggawi juga. Nah, seperti ini harus ada kita gawi juga, walaupun sekali dalam seumur hidup kita, supaya mengamalkan sunnah Nabi juga. Yang kedua, yang abdal menyapu juga bagi orang yang mempunyai rasa tidak senang menyapu, sekedar nak menyapu aja, kadang nak menggawi-gawi nih, itu lebih abdal menyapu juga untuk melawan hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya. Jadi hukum menyapu muzah ini yang pertama hukumnya wajib ya, yang pertama wajib. Iza tawaqqafa alaihi idraku waqti salati fardin au nahwiha. Jadi wajib hukumnya menyapu ini muzah apabila waktu sudah mepet benar. Waktu sudah mepet banget artinya inya sedang memakai khuf, kemudian waktu mepet banget, amun yang membasuh batis kada sawat takbiratul ihram di dalam waktu, lalu ganti aja dengan menyapu, ganti dengan menyapu khufain ini tadi. Yang kedua hukumnya sunnah apabila inya dengan sebab membasuh kedua kakinya keluputan sembahyang berjamaah. Amun inya membasuh batisnya orang salam udah kada sawat lagi berjamaah. Amun inya sapu batisnya khuf tadi kada usah dilepasnya, sapu aja sampatnya sampai yang berjamaah, maka sunnah menyapu khuf aja tadi. Yang ketiga hukumnya mubah apabila dia mubah, itu hukumnya asal mubah artinya. Yang keempat makruh hukumnya apabila mengulang menyapu, berulang-ulang, hanya menyapu sekali aja, kada sunat meniga kali, karena akan mempercepat rusaknya itu muzah tadi, khufain tadi.
Yang kelima, hukumnya haram tetapi sah apabila ini khufnya khuf curian. Nah, apabila ini curian. Yang ke selanjutnya tidak sah, ada juga yang kada sah, yang haram dan tidak sah apabila seseorang sedang berihram. Nah, laki-laki nang berihram kada boleh memakai khuf. Karena wajibnya membuka telapak kakinya, membuka itu, kada boleh ditutup, kada boleh mengurung, karena khuf ini hukumnya muzah, ini hukumnya mengurung. Nah, adapun masa bolehnya menyapu khufain ini bagi orang yang mukim nang kada bepergian, yaumun walailah, sehari semalaman, 24 jam boleh menyapu. Nah, kalau orang yang bepergian musafir boleh 3 hari 3 malam kada bepaculan. Kalau kita di rumah sehari semalaman aja kada bepaculan. Nang kayak apa? Apabila dihitungnya ibtidaul muddah, mulai dihitung masa boleh menyapu ini minin tihail hadas al-kain ba'dal lubsi, yakni setelah selesainya berhadas, setelah memakai ini muzah, setelah memakai ini khuf. Jadi mulai imbah berhadas, mulai situ waktunya. Contoh, jadi memakai khuf ini dahulu syaratnya harus dalam keadaan suci dahulu. Jadi berwudu seperti wudu biasa, Ini ada syaratnya nah. Jadi syaratnya dulu. Jadi syarat boleh menyapu lubus 1, ada 6 syaratnya di sini. Syarat boleh menyapu ini khuf sebagai ganti daripada membasuh kaki. Yang pertama, lubsul khuffain ala taharatin kamilatin. Jadi memakai kedua khuf itu setelah dia sempurna bersuci. Jadi imbah tuntung berwudu. Jadi berwudu biasa, kita nakai biasa berwudu, basuh semuanya sampai tuntung membasuh batis, doa kita selesai, hanya kita pakai. Kan imbah bersuci nih, kita pakai setelah bersuci 1. Jadi syaratnya imbah bersuci, kada boleh rahatan batal memakai, rahatan berhadas kada mau, kada sah, kada mencukupi, kada boleh menyapunya kaina berwudu. Jadi imbah berwudu, jadi basuh batis juga dulu. Imbah basuh batis kan nya suci nih, hanya pakai khuf ini. Kaina mulai apabila menghitung nang 24 jam, mulai kapan dihitungnya? Mulainya berhadas, setelah selesai berhadas, setelah memakai khuf. Jadi kan yang imbah bersuci tadi memakai khuf ini, memakai muzah nih, imbahnya pakai jam berapa misalnya jam, kita hitung misalnya subuh, jam 4 subuh. Jam 4 subuhnya kan bangun guring, kemudian berwudu. Jadi imbah berwudu tadi ada waktu lagi dari jam 4 sejam sampai jam 5 misalnya menunggu waktu subuh. Sekalinya hanya jam setengah 5, setengah jam berwudu, lalu berhadas tekantutnya. Berhadas. Ini sudah memakai kan tadi nih. Lalu berhadas. Nah, mulai jam setengah 5 nih, tenang dihitung 24 jam. Jadi mulai jam setengah 5 subuh sampai jam setengah 5 subuh hari berikutnya bolehnya berwudu. Nah, berwudu nang kedua nang sudah memakai khuf ini, datangnya ke keran berwudu, basuh muha, basuh tangan, sapu kepala, sapu telinga. Pas giliran batis cukup disapu aja, kada dibasuh. Jadi cukup disapu saja, tidak dibasuh. Adapun menyapunya, mashuma yutlaqu alai ismul masih min ahlal khub walau yasiran. Adapun yang paling kurang menyapunya itu cukup di bagian atasnya saja, bagian atas ya. Ini yang wajibnya. Jadi kita ambil banyu, bisa ya dah. Ini yang wajibnya, walaupun dah tersapu sedikit, kita basuh tangan kita.
Sudah. Kada malilipakan kada. Nah ini Bang. Nah itu nang wajibnya. Makanya jar Sayyidina Ali dalam perkataan beliau, andai kata agama ini dengan akal, law kana dinu bil aqli lakana masul khuffi min asfal. Kalau ini agama ini dengan akal, nih saya menyapu khuf itu di bawah aja, karena di atas. Ini di atas. Tapi agama bukan dengan akal, kita menerima ta'abbud, berserah diri kepada Allah, Islam, istislam. Tenang wajibnya kayak itu aja. Biar sejarah sedikit dah. Jadi yang penting hukumnya menyapu dari bagian atas walaupun sedikit. Adapun yang sempurnanya ayam sahal khub min a'lahu bi imrari asabi yumnah mufarraqah. Nah, yang sempurnanya seperti ini. Jadi tangan kanan di sini mandak, tangan kiri di sini. Nah, set. Oh, jalan akan kita. Sabuteng mulai ujung. Nah, ini di ujung jeriji, ini di tumit. Wah, kayak itu. Itu yang paling sempurna. Tapi yang wajibnya kayak ini aja, di atas, bagian atas. Set. Yang wajibnya. Tapi yang sempurna kayak itu. Nah, tangan tarik kanan tarik ke atas, kiri tunjul ke bawah. Nah, besulang salih. Mukhalifan. Nah, itu yang paling sempurna. Tapi kalau ini yang wajibnya tadi cukup bagian atas saja disapu, bagian atas ya disapu. Nah, ringkas banget kalau yang benar nih. Apabila bolehnya seharian itu, jadi hendak kawisi, kabila kawisi pakai sandal yang tegandal yang beselup itu kan, kira masuk nih hopnya. Jadi kena kalau risi bodoh itu pulang hendak 100 kali ke sehari bodoh, sapu aja terus kada besuhan. Waktunya mulai jam berapa tadi? Mulai jam 4:30 subuh sampai 4:30 subuh berikutnya. Karena sampai jam 4:30 subuh nang hari berikutnya kada boleh lagi menyapu. Paculai khopnya nyapu dulu biasa. Pasang biasa pulang bilanya hendak. Nah, ini boleh terupa di tempat kita orang garing bisa. Kalau musim dingin kan ada kita tamu musim dingin benar sampai ke bati-batis menggitir. Nah, jadi orang garing, orang musim dingin bisa nang itu. Nah, menyapu khubnya, menyapu muzah tadi. Nah, jadi syarat yang pertama tadi khubnya memakainya dalam keadaan suci. Ini bagi orang nang mukim tadi kan. Tapi kalau orang musafir 3 hari 3 malam kada bepaculan. Ini kada bepaculan khub ini diganti disapu aja. Artinya kita hendak mengetahui bahwa agama kita itu wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Artinya tidak ada sesuatu yang menyusahkan, tidak, dipermudah. Agama itu mudah, agama kita itu. Yang kedua ayyakuna qawiyyaini bihaitsu la yatakharraqa bimasyil muqim fi umuri ma'isyati wa masyil musafir bihajati. Syarat yang kedua, sepatu muzahnya itu atau khubnya itu, syarat yang kedua hendaklah kuat sekira-kira tidak sobek ketika berjalan di rumah atau berjalan musafir kalau ia memerlukan hajat. Jadi syaratnya kuat, berarti nang kuatnya terbikin dari kulit, nang kuat, kulitnya nang lemah juga, kulitnya lemah. Nah ini, nang seperti ini kuat namanya, khufainnya kuat. Bapak ibu berjalan nih lemah aja, nah. Terbikin dari kulit. Yang ketiga ayakuna mani'aini linufuzil ma'i min ghairil khirzi. Syarat yang ketiga ini sepatu khubnya. Jadi sepatu khub ini ya kita muzah. Kalau bahari nya belum ada gambar, belum ada internet. Kadang-kadang sebagian tuan guru bahari marti sepatu boot lain sepatu boot, khub ini lain sepatu boot. Sepatu boot karena kalau dikiasakan ke sini sepatu boot lain. Sepatu boot itu karas, tinggi ulang. Kalau kau lingkuk-lingkuk, kalau kau dibuat sembahyang sepatu boot.
Nah ini kawa kan ringkoknya lama. Jadi harus kuat sekira-kira tidak sobek ketika berjalan. Maksud tadi mencegah dari masuknya air, artinya banyu kada sampai ke dalam kecuali dari jalan jahitan. Nah, kecuali dari jahitan. Kalau jahitannya kada apa-apa, rasap banyu. Resletingnya nah, di sininya rasap banyu kada apa-apa. Di jahitannya rasap banyu kada apa-apa. Ini maksudnya di sininya jangan robek, jangan rongkang. Kalau ada belubang di sini, belubang di sini, kada boleh lagi dipakai. Kada boleh lagi dipakai nangsagan menyapu tadi sebagai gantian membasuh kaki. Kalau ada robek-robek, sobek-sobek atau tambus banyu, rasap banyu pas berjalan, kecuali rasapnya di sini kada apa-apa, di setting atau di lubang jahitan kada apa-apa. Ini maksudnya nang di kulitnya ini, nah di sininya kada boleh berlubang. Nah, kalau diikut tikus kan apakah berlubang kan, kada boleh lagi dipakai. Yang keempat, ayyakuna tahirain, hendaklah kedua khuf ini suci. Jadi harus suci dulu. Kalau nya terjejak tahi ayam kan apakah dibersihi dulu khufnya, hanya dipakai. Kada mau rahatan pemulaan memakai ada tahi ayamnya kada sah. Nah, kada bisa dipakai lagi. Kemudian lagi khufnya yang kelima, syaratnya ayyakuna satiraini limahallil fardi. Kedua-duanya itu menutupi bagi tempat basuhan wajib. Kita nang wajib dibasuh kaki itu kan sampai mata kaki. Jadi batis kita sampai buku lali, jadi kita mata kaki itu. Sampai di situ. Jadi harus tertutup mata kakinya. Seperti ini tadi tertutup nah mata kaki. Kada kawa mudah kayak sandal selop aja di sini misalnya nah ingat sini aja nah terbuka mata kakinya, kada kawa lain muzah ngarannya, lain yang dimaksud sepatu kulit yang boleh menyapu lain. Jadi harus tertutup mata kakinya, tertutup. Yang keenam, alla yahsula lilabisihi ma hadasun akbar li'annal masha ala khufain. Nah, syarat yang keenam bahwa tidak hasil bagi orang yang menyapu kedua khuf tadi hadas besar. Nah, kalau berhadas besar kada boleh, mesti mandi dulu. Hadas besar kada kawa di ganti-ganti lawan khuf ini, mesti mandi dulu dia, mandi. Maka jelaslah daripada syarat-syarat yang di atas bahwa tidak mencukupi kita menyapu dengan kaos-kaos kaki yang beredar di tengah-tengah kita. Kada kawaman kaos batis, kaos kaki kada kawasakan menyapu. Atau ada sepatu bulu, sepatu musim dingin orang di daerah Amerika, daerah Inggris sana kan ada musim salju, ada kan sepatu musim dingin juga kan mencukupi juga, lain terbikin dari kulit. Nah, yang seperti ini bang sedang dimaksud khuf itu. Ini ada sepatu yang berbulu-bulu kayak model jaket juga kan. Nah sepatu itu lain juga, lain khufain, ini yang dimaksud lain. Karena biasanya sepatu yang kalau bukan terbikin dari kulit tuh biar terjejak banyu aja sudah basahnya, kayak kaos batis juga ya. Nah, jadi kaos kaki kada mencukupi, lain yang dimaksud seperti ini. Khufain. Nah, itu nyamannya belajar zaman ini. Ada udah gambar-gambarnya, ada orang berjual di internet. Kayak bahari za'faran, ya za'faran arti anu bang, nang kayak janar bang udah kita, nang pangarannya itu nang kuning tuh kan. Ini tuh bang padahal lain itu za'faran, lain janar udah kita. Nggak ada tahu gambarnya. Sekarang buka za'faran kayak apa gambarnya, tanamannya nyaman. Nang kayak apa lagi tuh? Nang kayak dob, ya dob. Nah, dulu arti biawak, gitu. Lain biawak lain, binatang sejenis biawak. Nah, binatang sejenis biawak. Dob itu di dalam kitab boleh dimakan. Udah kita kan boleh biawak dimakan. Nah, biawak hidup di dua alam, udah kita.
Adapun dob nang dimaksud di dalam kitab itu binatang sejenis biawak, nang kayak biawak juga potongan awaknya, tapi buntutnya nang kayak buaya kan buntutnya itu si anu nih dob nih. Kalau biawak tuh waral dalam bahasa Arabnya. Kalau dob ini binatang padang pasir, biasanya banyak di Mesir. Jadi padang pasir makanannya kada bangkai, kada makanannya binatang-binatang serangga, binatang-binatang yang halus-halus makanannya. Itu boleh dimakan. Tapi Nabi kada memakan. Ya, Nabi bukan karena haram, tapi kada ada di kampungku ini, kada terbiasa sidin memakan. Kada terbiasa. Kayak kita belalang boleh, kada terbiasa juga makan kan. Itu salah arti mendob di arti biawak. Biawak juga boleh dimakan ya. Siapa makan biawak? Biawak makanannya bangkai, ular dimakannya, macam-macam kan. Hidup dua alam, di banyu hidupnya, di daratan. Tapi kalau dob di daratan, jadi hidupnya kada tahan di banyunya lawas. Jadi tadi cara menyapunya seperti itu tadi. Cara menyapunya dari ujung sini, tangan kanan di sini mandak, tangan kiri di sini jelenakan. Itu. Set bimbai. Cara menyapu khopnya itu paling sempurna, paling nang wajibnya sedikit ya, cap ya udah di atas kaki, kada di bawah ada, yang di atas disapu. Pembatal menyapu kedua khuf. Nah, kan tadi boleh kita menyapu 24 jam. Cuma syaratnya tadi yang pertama berwudu. Artinya jam 4 subuh bangun. Kita contohkan tadi. Jam 4 subuh bangun. Berwudunya, imba berwudu dipakainya khuf. Ini belum lagi selama inya belum berhadas, belum dihitung masa menyapunya. Belum dihitung masa boleh menyapu nang 24 jam. Andai katanya tadi jam berapa tadi? Jam 4 inya berwudu, lalu dipasangnya belum dihitung lagi jam nang boleh menyapu 24 jam belum. Apabila dihitung mulainya berhadas. Apabila berhadas. Kalau nya kebetulan sampai yang subuh kada batal juga, imbas subuh kada batal juga, tahan menjaga nih sampai isyraq kada batal juga. Pas jam 6:30 batalnya. Nah, mulai situ dihitung. Mulai di situ dihitung 24 jam min intihail hadas tadi. Jadi berwudunya mulai situ boleh menyapunya. Jadi mulai jam 6:30 sampai jam 6:30 berikutnya. Karena zuhur berwudu kayak itu pulang, sapu pulang. Asar berwudu kayak itu pulang, maghrib berwudu sapu pulang, isya berwudu sapu lagi. Sampai 24 jam. Boleh. Tapi ini boleh ketika kita memakai di musim dingin atau ketika kita sakit, nang mana kita rasa khawatir kalau banyu mengenai daripada kaki kita, daripada batis kita. Pembatalnya ada 3. Yang pertama, khilaul khuf, terlepasnya khuf ini seluruhnya atau sebagian, kelepasan. Terlepas, misalnya pas memarhatan memakai, pas teririknya terbuka. Nah, jangan terbuka seorang terancangi terbuka. Nah, ini batal sudah. Kada kalau dihitung 24 jam lagi. Paksa dipacul sesekali, berwudu, basuh ulang batis sampai tuntung wudu, hanya pakai basah pulang. Nah, jadi bila terlepas sebagian atau seluruhnya, atau dibunya main bal, tekipai misalnya, tekipai hopnya pacul, batal lah, kada boleh lagi menyapu. Gantian dari membasuh kaki tadi. Begitu pula ketika selesai masanya, batal juga. Kalau dari jam 4:30 subuh sampai 4:30 habis sudah masanya menyapu, biasa pulang hendak sagan isuk. Atau ketika dia berhadas besar, pas berhadas besar, pas berhubungan suami istri atau yang keluar mani, batal dah. Yang asalnya boleh seharian, pas berhadas besar batal, wajib mandi seluruhnya
seluruhnya lah, basuh kaki wajib. Kemudian masalah-masalah di dalam khuffain ini, menyapu kedua muzah ini, la yusannu isti'abul mashi, tidak disunatkan meratakan menyapu kayak orang bertayamum juga kalau banyu wajib meratakan, kita membasuh wajah kan wajib diratakan, seluruhnya wajib terbasuh air. Namun apabila menyapu khuf ini kada wajib meratakan, jadi sekali sapu aja tadi udah, kada nang limut kada liput kada sapu tingan kada, sekali jalan aja tadi. Nah saya tarik ke atas, ini tuju ke bawah, tangan kiri tuju ke ujung kaki, di sini tuju ke atas, tuju ke batis, kayak itu aja, sekali aja. Sama juga kasusnya dengan tayamum, kada wajib juga meratakan. Namun wajib meratakan tayamum itu berdebu kelimpanan mata. Nah, kalau kelimpanan mata, kada wajib misal sapu aja. Nah, dah. Tayamum kena sampai babnya kita tayamum, nah. Dah, tangan. Nah, bisa dah, mudah banget tayamum itu. Tapi kadang-kadang banyak orang ilmunya tidak mengetahui. Nah, jadi kada disunahkan meratakan menyapu, kada disunahkan. Nah. Yang kedua, iza masaha muqiman summa safara wa huwa labisun khuffai falahu ayyamsaha alaihi li muddati yaumin wa lailah min bidayatil muddah. Nah, ini kan tadi kan awalnya apabila orang mukim menyapu, waktu boleh menyapunya 24 jam sehari semalaman. Tapi kalau orang musafir, waktu boleh menyapunya 3 hari 3 malam. Kalau orang bepergian musafir, Tulak Banjar misalnya, pergian musafir, malam di sana misalnya 2 hari, kan 3 hari 3 malam nih. Mulai apabila wudu nang suci pakai, mulai kapannya awal berhadas setelah memakai muzah ini, mulai di situ dihitung selama 3 hari 3 malam boleh, 3 hari 3 malam bolehnya memakai khuf ini. Jadi 3 hari 3 malam kada bepaculan, bilanya batal wudu sapu ini batis, sapu 3 hari 3 malam. Nah, tetapi kalau kasusnya orangnya mukim ini misalnya kada ada niat ke Banjar nih, kada ada niat karena ada dadakan aja, siapakah dijemput, siapakah dihilangi garing misalnya, ada dadakan aja, asalnya kada ada niat. Jadi setengah hari mulai subuhnya memakai muzah, memakai khuf ini mulai pagi, mulai jam 4:30 subuh dihitungnya tadi, mulai berhadas itu selalu sampai zuhur. Pas habis zuhur pokoknya ada panggilan berangkat ke Banjar, ya ada begaringan mendadak atau kematian mendadak. Kan asalnya sehari semalaman aja mukim nih, tapi musafir dadakan. Nah, kalau demikian ceritanya, demikian kasusnya, makanya mesti menyelesaikan waktu menyapu khuf ini, menyapu muzah ini sehari semalaman aja sesuainya mukim. Sampai situ aja. Nah, sampai jam berapa? Sampai 4:30 besok harinya. Kayaknya pulang, hanya bahasa pulang mau mulai. Jadi mbah sudah sampai jam 4:30 subuh berikutnya, kada boleh lagi menyapu kan? Dilepasnya bersucinya basah, wudu basah, mbahnya pakai lagi khuf ini, pakai lagi muzah ini. Nah, mulai di situ dihitung 3 hari 3 malam kayaknya mulai sana, mulai di sananya. Tapi kalau orang musafir memakai khuf pas sampai ke rumah, apakah dibolehkan 3 hari 3 malam? Maka itu kebalikannya, pepalingannya juga. Maka begitu sampainya ke rumah dihitung sehari semalaman aja juga. Karena pasnya sampai rumah kada musafir lagi hukumnya. Nah, kada musafir lagi. Nah, wilayahnya sudah tuntung, misalnya contoh orang musafir jam 4:30 dari Banjar misalnya, jam 4:30 subuh ya berangkat. Mulai di situ ini boleh menyapu khuf tadi, muzah tadi.
lalu sampai misalnya sudah sebelum zuhur udah sampai, nah, masih boleh menyapu sampai jam 4:30 subuh esoknya. Jadi dihitung masa mukim 24 jam aja. Perjalanan musafirnya hilang, nang kebulihan 3 hari 3 malamnya hilang. Karena hukumnya begitu sampai dia hukum mukim, hukum bermukim lagi, tidak musafir lagi hukumnya. Nah, itu aturan menyapu kedua khuffain atau muzah tadi. Nah, itulah kemudahan dari agama kita. Bisa terupa tadi orang nang garing, orang nang sakit, kita merep dingin, batis kedinginan, bisa kita memakai ini sehari semalaman. Nah, kalau Anda mencoba boleh aja juga. Anda mencoba boleh. Nah, itu pembahasan tentang menyapu khuffain sebagai atau menyapu muzah sebagai gantian daripada membasuh kaki. Nah, kemudian selanjutnya lagi kita membahas tentang khisalul fitrah, sambungan daripada bersiwak kemarin, yaitu membersihkan badan. Jadi badan kita ini ada beberapa perkara yang mesti dibersihkan karena ada yang hidup di dalam tubuh kita ini, seperti kuku, seperti bulu-buluan, seperti rambut. Nah, ini kan hidup kan, artinya berpanjang ini. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkannya. Itu ada aturan-aturannya di dalam agama. Adapun bersiwak itu membersihkan gigi, itu sudah kita bahas kemarin. Itu bagian yang pertama, pembersihan badan. Adapun yang kedua, khisalul fitrah atau membersihkan badan, al-iktihal, yaitu bercalak mata. Jadi sunnah bercalak mata. Wa yusannu ayyakuna witran, disunnahkan bercalak mata itu dengan bilangan ganjil 3 kali sebelah kanan, atau 2, 3 kali sebelah kiri, 1, 2, 3. Dan disunahkan yakula lailah, tiap-tiap malam ketika hendak tidur, yaitu dengan calak mata ismit. Kalau ini kita bisa dengan calak mata ismit, cuma di tempat kita masih langka aja bercalak mata. Inilah dikira bibinian aja bercalak mata itu. Lakian pun disunahkan bercalak mata. Calak mata dengan calak mata, kalau di sini dengan calak mata ismit ya, tapi dengan calak mata apapun disunahkan. Tenang, lebih abdalnya dengan ismit. Ketika berdoa bercalak mata kita, Allahumma nawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Ya Allah, tajamkanlah mataku dan mata hatiku. Itu bacaannya calak mata. Dan jadikanlah hatiku lebih baik daripada apa yang nampak dariku. Dan jadikanlah apa yang nampak dariku itu baik. Calak mata. Ada beberapa contoh calak mata. Nah, langsung contohnya kita. Ini rani namanya. Rani. 1, 2, 3. Kiri pulang. Bisa. 1, 2, 3. Kali setiap kali hendak tidur. Sunahkan. Kalau orang kerancakan mungkin 40 hari bercalak mata ya. Jadi sebagian masyayikh bisa temimpi Nabi. Tiap malam calak mata, Anda kuring calak mata, harus amalkan. Sampai 40 hari bisa temimpi Nabi. Nabi senang orang bercalak mata. Karena orang yang bercalak mata itu termasuk orang yang melindungi Nabi ya, dalam sejarah itu. Jadi orang mencari Nabi Muhammad hendak dibunuh, anak membunuh Nabi Muhammad, orang-orang kafir nih. Lalu ujar orang, itu orangnya tadi bercalak mata aja. Jadi beritaan sahabat yang mendengar kayak itu bercalak mata, beritaan aja sahabat-sahabat. Jadi pas orang kafir mencari, nah calak mata juga, kada pinandu lagi. Mana Nabi Muhammad kada pinandu lagi. Bertaan melindungi Nabi, sahabat calak mata bertaan. Makanya Nabi senang. Ini kan calak mata Makkah nih, kalau ini tarim. Nah, calak mata tarim nangka ini. Nah, nangka ini ada bilahnya banyak. Ya 3 aja nah, 1, 2, 3 juga. 1, 2, 3.
kada berhambur. Kalau ini model ada anunya, mau kelimpanan nih. Kalau ini sudah anu yang ditarim ini sudah model kayak apa tuh, basah modelnya, karik, kada mau kelimpanan nih. Kalau ini tadi mau kelimpanan. Nah, saya amalkan hari Jumat bila kita nak salat Jumat, calak mata, menajamkan penglihatan juga calak mata ini. Ya bisa mimpi-mimpi yang baik kerjakan calak mata, bisa melihat malaikat. Nah, orang calak mata kadang akan melihat hantu jin. Nah, kecuali terlalu tabal calak matanya, bicara amin mbahnya. Nah. Kita lihat diri seorang lah ya. Nah, kemudian yang ketiga, al-iddihan fil badan. Sunnah lagi kita ini meminyaki tubuh kita seikungan. Jadi meminyaki tubuh seikungan. Cuma riban kadang-kadang, bila sebulan sekali misalnya sunat. Ibarat kita mobil atau kendaraan tuh ibarat apa digamuki itu apa tuh, ibarat sepeda disakur. Nah, disakur awak kita ini kan ada persendian-persendiannya juga kan. Jadi sunnah dengan minyak zaitun seikungan, berminyak awak kita diminyaki. Jangan minyak larang. Minyak zaitun seikungan. Nah, minyak zaitun bagus. Atau apalagi nang melembutkan itu, nang paslin enggak bisa kan melembutkan. Jadi giban ya boleh kita misalnya sebulan sekali kan, untuk melembutkan, menjaga ingsil kita ini supaya kan persendian. Nah, jadi sunat seikungan. Nah, cuma giban ya, wa yakunu giban ay waqtan ba'da waqtin. Bisa kita selajur berurut kan ya Allah. Nah, sebulan sekali berurut. Nah, jadwalnya banyak pulang besongo, pulang behijamah, bebekam sebulan sekali pulang. Nah, pengobatan cara Nabi. Nah, yang paling bagus bebekam itu imbah berurut. Nah, karena berurut itu kan melancarkan darah lancar kan, urat-uratnya pas, hanya dibekam pulang no keluaran darah kotornya. Jadi kan ada aja cara bersuci yang membuang penyakit selain cara bersuci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bekam nih cara bersuci Nabi Muhammad, dibuangi penyakitnya melalui darah kotor. Kalau orang kolesterol tuh aja bubuhan tuang bekam tuh dasar banu berminyak darahnya, bukti kan sudut berminyak darahnya. Jadi kalau obat-obatan yang lain kan kita buat obat saja kan untung nih, buat kadang membuangi penyakit, tapi bekam mengeluarkan penyakitnya. Termasuk bagian bekam donor darah juga lah. Makanya sehat orang donor darah. Jadi bekam termasuk juga cara-cara untuk mensehatkan badan. Tadi diminyaki ya, dengan berurut kita. Lebih-lebih fi fasli syita, di musim dingin ya, musim dingin. Nah, lebih-lebih lagi ketika kering, terasa kering, sunat kita meminyaki. Kalau kita keseharian kering, kita dengan paslin kan ada nang rasa kering ini, kita minyaki nang kayak kendaraan juga ya, kada berminyak ya Pak, rantai ya Pak, gergesan juga ya. Nah, itu tubuh kita juga perlu ada minyak juga. Nah, bagian luar. Al khaslatur rabi'ah yang keempat, izalatus sya'ril ibti. Disunnahkan lagi adalah menghilangkan atau membersihkan bulu ketiak. Disunnahkan bagi laki-laki an-natfu, yaitu mencabut, dan bagi perempuan al-halqu, yaitu dengan menggundul, karik. Kalau bibinian pakai karik, pakai cangkol, lalakian bercabut. Nah, jangan malah lagi bercabut kita lah. Bahari banyak nang pakai duit pacah tuh, tarik. Nah, mencabut bulu ketiak. Sunat bagi laki-laki bercabut. Bibinian bekarik, bibinian bekarik. Lakian bercabut. Karena lakian tertahan. Bibinian takut siap nah. Al khaslatul khamisah yang kelima,
izalatu sya'ril anah, disunahkan lagi kita membersihkan bulu kemaluan, bulu ari-ari, disebut dengan istihdad. Nah, kalau disunahkan bagi laki-laki menggundul, bagi perempuan mencabut. Nah, jadi berbalikannya. Kalau bibinian dicabut sunnah, nang di bawah tuh. Kalau nya laki-laki digundul. Nah, sebagian peneliti kenapa ya? Karena laki-laki ketika dicabut itu akan menambah syahwatnya, bibinian ketika digundul akan mengurangi syahwatnya, karena bibinian terbanyak syahwatnya pada laki-laki. Jadi ketika digundul mengurangi syahwatnya, adapun laki-laki dicabut menambah syahwat. Itu tentang bulu ari-ari. Jangan membiarkannya sampai 40 hari, jangan. Jadi sebulan sekali kita bisa juga, atau hendak seminggu sekali kita setiap hari Jumat kita bersihkan. Nah, ada sebagian mengatakan kalau sampai 40 hari lebih, situ bergelantungan setan di situ, empat bergantung ya. Nah, al-khaslatu sadisah, yang keenam lagi taqlimul azafir, yaitu menggunting kuku, memotong kuku. Nah, memotong kuku dimulai dengan tangan kanan. Ada beberapa cara di sini, iddatu turuq. Ada beberapa cara, ada 3 caranya di sini. Yang pertama cara menurut Imam Ghazali, menurut Imam Ghazali, yaitu dimulai daripada telunjuk kanan sampai kelingking, kemudian kelingking kiri sampai ibu jari, lalu disudahi dengan ibu jari kanan. Jadi menurut Imam Ghazali mulai telunjuk, nah sampai ke kelingking, telunjuk sampai ke kelingking, mulai sini hanya kiri sampai habis, mulai kelingking kiri sampai ibu jari kiri, lalu diakhiri dengan kelingking kanan, pampihan ibu jari kanan, ini terakhir. Jadi mulai sini dulu sampai sini hanya ke kiri, mulai kanan telunjuk sampai kelingkingan, mulai kiri kelingkingan sampai ibu jari, hanya ibu jari kanan terakhir. Jadi berbulik pulang ke kanan. Itu cara Imam Ghazali. Boleh kita pakai juga yang demikian. Kalau bisa kita pakai semuanya, kita sudah memakai. Yang kedua menurut cara Imam Nawawi. Cara Imam Nawawi yakni mulai telunjuk juga sama, mulainya telunjuk jari tengah, jari manis, kelingkingan, hanya ibu jari. Kada menyobalah atau kada ke kiri. Banyak nang kiri dari kelingkingan sampai ibu jari. Dari kelingkingan sampai ibu jari. Jadi Imam Nawawi tunggal balahan sidin. Cuma memulainya sama, mulai telunjuk. Nah, ini yang pertama kali dibersihkan, karena ini nang ketika sembahyang ini nang menunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang menunjuk nih. Ini pertama kali dibersihkan, jangan sampai panjang kukunya. Pertama kali dipotong kukunya di sana. Jadi cara yang kedua Imam Nawawi mulai telunjuk sampai kelingkingan, hanya ibu jarinya. Mbaknya di sini sama caranya. Kalau tangan kiri sama caranya, mulai kelingkingan sampai ibu jari. Taib. Cara yang ketiga, yabda'u bil yumna ala tartibi khawabis wal yusra ala tartibi au khasab. Nah, jadi yang ketiga caranya yaitu menurut aturan huruf khawabis. Apa itu khawabis? yakni cara yang ketiga ini agak rumit karena bersulang sali di kita. Nah, kayak apa bersulang salinya? Di dalam disebutkan di situ khawabis, maksudnya mulai kelingkingan. Jadi caranya kelingkingannya mulai kanan bertaan semuanya. Kelingkingan kanan satu khinsir. Kemudian jari tengah, kan bersilang kan? Kelingkingan kanan, kemudian jari tengah. Wusta, imbah jari tengah hanya ibu jari. Ibham. Imbahnya hanya jari manis, hanya telunjuk. Hanya telunjuk, sulang sali. Sulang sali. Jadi mulai kelingkingan,
meloncat ke jari tengah, hanyar ke ibu jari, hanyar jari manis, hanyar telunjuk, hanyar telunjuk. Itu mulai di tangan kanan juga. Wal yusra, adapun tangan kiri itu tangan kanannya kayak itu. Jadi kelingkingan, pokoknya kita selang salih aja. Bahalat kelingkingan, jari tengah, ibu jari, jari manis, telunjuk. Nah, meloncat, nah, bubulik 1, 2, 3, 1. Hanya tangan kiri, au khasab. Kalau nya tangan kiri, au khasab. Antakuna ala tartibil mazkur au nahwi wa hiya bidayatu asma'il asabi. Wa kadzalika au khasab. Nah, kalau nya au khasab yani ibham, wusta. Jadi yang pertama tangan kiri ini. Ibu jari kiri itu ibham namanya. Kemudian lagi setelah itu wusta, hanya jari tengah. Imbahnya lagi hanyar khinsir, hanyar imbahnya hanyar khinsir, imbahnya hanyar sababah, hanyar ini, hanyar binsir. Nah, mulai mana tadi? Mulai ibham. Ini. Kalau nya kanan, mulai kelingkingan tadi leh. 1, 2, 3, 4, 5. 1 kelingkingan, 2 jari tengah, 3 ibu jari, 4 jari manis, 5 telunjuk. Kalau nya kiri mulai di sini juga. Kalau kiri mulai sini. Sama ya juga nah. Cuma mulainya nih beda. Nih, ini. Bubulik. Mulai ibu jari, jari tengah, kelingkingan, telunjuk, jari manis terakhir. Jari manis terakhir. Nah, kalau nya tangan kanan, telunjuk terakhir. Au khasab. Taib itu, dan ini nambah aturan secara 3 aturan tadi itu menurut jari tangan aja, jari tangan yang ada aturannya. Tapi kalau nya jari jibatis 1 aja, mulai kelingkingan kanan sampai kelingkingan kiri, berurutan aja, kada ada berselang salih tidak. Jadi untuk batis mulai kelingkingan kanan sampai kelingkingan kiri, habis sanuan kayak itu. Kelingkingan kanan sampai kiri 10 jari. Disunahkan memotong kuku ini pada hari Senin dan hari Kamis dan pagi hari Jumat. Jadi hari Jumat itu nang sunah besokan sebelum pergi Jumat. Kalau sudah taka imbah Jumat atau taka imbah asar kan disunahkan lagi. Dan bagi orang yang standar memotong kuku ini, kalau nya kuku tangan cukup sekali seminggu, kalau kuku kaki setengah bulan sekali, kuku dibatis setengah bulan sekali. Kecuali bagi orang nang lakas panjang bisa nak seminggu 2 kali. Nang kalau nya nang seminggu 2 kali 3 kali itu buat paurutan biasanya. Tukang urut tuh ada boleh panjang kuku. Nah, bacang mana orang mecek orang. Jadi harus beberapa kali kuku. Nah, tapi kalau bagi kita standarnya bisa seminggu sekali, itu bisa pagi Jumat atau sore Kamis. Nah, ada sebagian riwayat-riwayat yang lain juga mengatakan kalau nya hari Kamis yang memotong kuku bisa mewarisi kekayaan ya. Kalau hari Jumat bisa mewarisi kaya hati, kaya ilmu ya. Kalau nya Kamis kaya harta ya, banyak dibahas di fikih yang demikian lah. Dan setelah memotong kuku sunnah membasuh, mencucinya. Kita basuh kalau ada kotoran-kotoran yang lain kan. Taib. Yang terakhir adalah al-khitan, yaitu bersunat ya kita. Ini juga termasuk membersihkan badan, bersunat. Yaitu memotong sebagian kulit yang ada di kemaluan, baik laki-laki atau perempuan.
Hukumnya bersunat ini hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Jadi wajib hukumnya menurut Mu'tamad mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, wajib hukumnya bersunat. Adapun menurut mazhab Hanafi dan Maliki hukumnya sunnah. Jadi bersunat hukumnya sunnah menurut mazhab Hanafi dan Maliki, sunnah aja bersunat. Jadi kalau ada orang hendak masuk Islam jangan digeger-atak, jangan bersunat, jangan. Nah, kalau biar ada bersunat jangan boleh masuk Islam, jangan. Ada jadi orang masuk Islam, nah, ada aja pendapat kaulnya imamnya mengatakan sunnah aja, yang sini kena hendak lagi bersunat kada apa juga. Ini betuhaan bersunat kan. Mazhab Syafi'iyah Mu'tamadnya juga ada kaulnya juga mengatakan sunnah. Karena yang ditakutkan kan kalau bagi laki-laki itu di dalam kulfah, di dalam dagingnya itu kada tis bekamih terkumpul kamih di sana itu aja. Tapi kalau orangnya nang kada bersunat mesti di bahasa kita dijalak, dibersihi di situnya, yang bawa kami dibersihi. Jadi wajib bagi laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Nah, disunnahkan pada hari ke-7 dari hari kelahiran sunnah. Jadi wajibnya sudah balik bang. Nah, cuma sudah Tuhan supan juga kan, jadi melaksanakan. Jadi sunat hari ke-7 kalau mampu. Bila kada bertambahnya bertambah 7 ya. Tambah 7. Kada kawah hari ke-7 hari ke-14. Kada kawah hari ke-14 hari ke-21 tambah 7 terus. Tambah 7 sampai 40. Sampai 7 tahun. Nah, zaman sekarang sudah modern. Zaman sekarang kan umur 40 hari kan ada sudah menyunatkan zaman sekarang. Bahkan lebih nyaman angka itu ya. Kalau kekanakan sudah SD hanya disunatnya bisa melarikan diri, bisa bukanya kan. Nah, anak disunat mau 2 kali 3 kali kawitannya mah ambil itu orang sunat mengiau. Nah, pelari anak ada babadahan. Nah, jadi bagus nang lagi nang 40 hari, nang beberapa hari kan nang belum berjalan ya, jadi kada kau berjalan. Belum bisa berjalan jadi kada kau bukanya. Ikhtatana Ibrahim bahwa ibnu samanina sanah. Nabi Allah Ibrahim dia bersunat umur 80 tahun. Nah, tapi zaman dahulu umurnya juga 200 tahun, 300 tahun. Umur 80 tahun tuh hanya awal-awal balik ya zaman dahulu kan. Nah, kayak Nabi Nuh 1000 tahun umur kan, umur Nabi Nuh. Wajar aja. Kita umur 80 tahun kayak deh kalau kau sunat lagi. Nah, apabila orang meninggal dunia aja, waman mata bi ghairi khitanin lam yukhtan fil asah. Apabila ada orang meninggal kada bersunat, kada perlu disunat lagi mayit. Wah, kayak apa? Orang meninggal pas tuang mandi, kada bersunat ya. Kau mantri dulu sunat ya, kada mau. Kada bersunatan lagi sudah meninggal tuh. Menyakiti orang meninggal dunia. Adapun kadar yang diwajibkan untuk memotong bagi laki-laki sekira-kira memotong seluruh kulit yang menutup hasyafah kepala zakar kita. Nah, ditarikkan dipotong di situ nang menutupi hasyafahnya itu supaya membersihkan. Makanya kekanakan yang belum bersunat nang kada bersih bebasuh itu jangan dibawa jak langgar, jangan dibawa ke masjid ya. Kalau nya basuh kan tak asuh nang membawa najis, nah itu beneran ditakutkan. Aja sekarang udah umur yang halus-halus ini disunat sudah. Kada apa lagi bawa anak ke langgar ke masjid, kada apa lagi diasuh. Kada pecang menajisi kecuali pampresnya aja lagi, popoknya aja nang menajisi. Kalau bagi perempuan qat'u ma yutlaqu alaihi musammal qat'i minal bazri, kalau bagi perempuan itu memotong sebagian daging yang ada di atasnya. Seperti balungan ayam di atasnya sedikit ya juga dipotong, karena kalau inya semuanya dipotong itu bisa menghabiskan syahwatnya. Jadi semuanya daging yang menutup sebagian dagingnya
bagian perempuan klitorisnya itu kalau bertaan dibuangi, dikelupas bertaannya kada bernafsu lagi aja. Itu zalim dengan perempuan. Kalau itunya sedikit aja dikelupas bagian atasnya aja sedikit aja. Nah, kalau nya kada bersunat juga ya nang nafsunya luar biasa juga. Kayak orang-orang kafir itu kada nang bersunatnya kan itu kada belampu laginya. Nah, bermain nang sekahandak nang kayak binatang ada nang orang binian tuh lawan kuda main lawan apaan macam-macam mainnya itu kada bersunatnya kada betakar lagi ya. Jadi dalam Islam tuh luar biasa, jadi sedang aja juga kada boleh semuanya kada boleh, tapi kalau kada bersunat juga bahaya juga dia mencari laki terus bila dia mati lagi belaki pulang. Nah, dalam Sunan Abi Daud disebutkan bahwa Nabi SAW berkata kepada Atiqah, "Ashmi wa la tanhaki fa innahu ahza lil mar'ah wa ahab lil ba'li ay li ziyadatihi fi lazzatil jima'." Jadi dalam Sunan Abi Daud Nabi berkata kepada seorang bidan yang menyunat, ajar Nabi, potong tapi jangan engkau habisi. Wa fi riwayat asra lil wajhi aksar limaihi, jadi jangan dipotong aja tapi jangan dihabiskan. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin disebutkan nih, dipotong bagian wanita itu sedikit, dikelupas sedikit, baru ngupas bawang itu sedikit dikupas kada seberataan, dibuangi kulitnya kada, sedikit aja. Karena itu kata Nabi, ahzalil mar'ah, itu akan menambah kecantikan perempuan, akan menstabilkan syahwatnya, dan akan menambah kelezatan dia berhubungan, dan juga akan membaguskan aksar limai wadami, akan membaguskan perangainya. Itu dalam Islam akan membaguskan perangainya, akan mempercantik wajahnya, akan menstabilkan syahwatnya. Akan menstabilkan syahwatnya. Kalau ini kada bersunat ya nang kalah terus laki-laki dapatnya. Kalau ini kada bersunatan tadi. Kemudian selanjutnya lagi baqiyatu khisalil fitrah, yaitu qassus syarib, yaitu memotong kumis. Jadi kumis ini sunat dipotong. Ngaran dipotong tuh lawan gunting. Kada sunat dikarik. Dikarik kada sunah. Jadi sunahnya dipotong. Dipotong, ngaran potong dengan gunting atau dengan mesin masih memotong juga hukumnya. Karena mesin itu kada habis. Masih ada gersangnya. Ini ngaran menggundul itu lawan silit, nah itu nang kada disunahkan begundul, sisingut sunah digunting. Kalau orang hanya balik pian nang besisingut anak kita nang kumis besisingut nih jangan diberiakannya mengarik, jangan. Karena begitu dikarik sisingut nih tumbuhnya apa kederata laginya, tersulang sali sudah. Ada nang situ, ya nang berumuran bekarik terus kederata lagi, kada kau dipakai lagi, kada kau memperindah lagi. Mulai asal, jadi mulai asal jangan, anak-anak muda itu mulai asal jangan dikarik, digunting, jangan diguntingnya rata tumbuhnya. Namun dikarik, lihat ya mbah bekarik itu tumbuhnya, panjang akan nah, apakah ada sesuai kada lagi, ada nang ke atas ke higa ke sini, nah makanya agama menyuruhkan digunting qassu, bahasa Arab qas itu menggunting, lain halqu, kalau halqu menggundul, beda kan. Jadi sisingut sunah digunting, pakai gunting, termasuk mesin ini begunting ya hukumnya. Makanya mesin yang menggundul kepala itu kan kada langis kada sebenarnya, yang ngaran begundul itu dikarik begundul. Kalau pakai mesin kada begundul masih hukumnya, walaupun habis rambutnya karena kada langis, ada masih akarnya ada rambut. Kalau nya pakai alat itu, pakai alat tuh walaupun kada penghalang alatnya, langsung alatnya aja kada langis, bekarik tuh nang langis. Jadi kalau nya begundulnya 40 hari tapi lon mesin belum begundul lagi ngarannya, begundul itu bekarik nya begundul. Adapun hukum halqil lihyah di sini menggundul jenggot.
Al-Imam Syafi'i menaskan di dalam kitab Al-Um beliau hukumnya haram, menggundul jenggot, mengarik, haram hukumnya. Tapi kalau ikhtiar Imam Nawawi, Imam Rafi'i dan mu'tamad dari Syekh Islam Zakaria Al-Ansari, bin Hajar Ramli Al-Khatib dan selainnya, hukumnya makruh. Jadi makruh hukumnya menggundul, makruh. Jenggot ini digundul makruh, dikarik. Mengarik jenggot hukumnya makruh. Itu dalam mu'tamad mazhab Syafi'i. Nah, tapi sebelumnya Imam Syafi'i mengatakan haram dalam kitab Al-Um. Nah, tapi mu'tamad ulama-ulama mazhab kita Syafi'i mengatakan makruh. Tahu arti menggundul? Menggundul itu artinya pakai silit, pakai cangkul. Nah, habis. Itu makruh hukumnya. Tapi kalau merapikan sunnah, merapikan jenggot. Nah, itu Nabi itu jenggot beliau segenggam tangan ya. Sama juga jenggot nih kalau sudah dikarik juga tumbuhnya kada teratur lagi tumbuhnya. Nah, kecuali pakai minyak jenggot itu menabalakan supaya rapi. Jadi segenggam jenggot Nabi itu segenggam tangan. Nah, ingat sini bang. Nah, jadi kalau merapikan boleh rapiakan. Misalnya janggut kada teratur, ada tumbuh ke situ, ada tumbuh ke sana sini. Namun yang dilihati orang dan janggut nang ini kan takutan orang misalnya kekanakan. Baik dirapiakan karena merapiakan boleh dipotong-potong, boleh merapiakan. Nah, sebagian mazhab lain mutlak haram, udah boleh menggunting, menggundul mana. Nah, itu ada umpatan itu. Nah, kita nanggit yang makruh aja, makruh mengarik, tapi merapikan kada makruh. Si terapiakan. Kalau kayak ada nakas itu tumbuhnya ada nang ke sini, nang ke bawah kan panjang sepali, baik ditatakkan disamakan. Nah, panjang sepali. Nah, kemudian terakhir hukum daripada menyemir daripada rambut kepala dengan warna hitam. Nah, menyemir dengan warna hitam. Hukumnya haram kalau tujuannya kepada anum. Tujuannya kepada anum. Kecuali untuk berjihad boleh. Kalau kayak orang tua sudah behuban kepala udah samir lawan warna hirang supaya terlihat muda masih padahal umur sudah 60-an. Nah, jadi hanya mengelabui orang, mendustai orang kan kepada anum. Tapi kalau untuk jihad boleh, karena jihad ini perlu anak-anak muda. Jadi kalau ada orang-orang tua rambutnya sudah putih sebagian, boleh disamir warna hirang supaya musuh menyangka bahwa prajurit kita ini masih muda aja, musuh kita masih muda. Nah, masih anu boleh kalau untuk berjihad. Atau perempuan atas izin suaminya boleh bersamir. Tapi niat perempuan tadi untuk berhias di depan suaminya lah. Tapi kebanyakan bibinian ada juga salah niat juga, ada bunga-bunga supaya dilihat orang bungas, ada supaya dilihat laki bungas. Nah, buktinya keluar rumah aja bungas, mohon bermakeup macam-macam, sudah di dalam rumah pupur belanah terus. Kalimpanan nang laki. Nah, sudah di luar sudah kasaruan macam-macam, berapa juta alat macam-macam sudah di luar pupur belanah, sudah di luar rumah pupur belanah. Nah, berarti kan akan laki berhias tuh dengan orang, dengan kawan, supaya aku dipadahkan bunga, supaya aku ini itu. Nah haula wala quwwata billah. Nah, taib, nah situ wallahu taala alam. Kita sambung nanti tentang mandi lagi.